Assalamualaikum Solihah, kembali lagi bersama Ibu di pembahasan materi tajwid kelas 9. Oke, melanjutkan bab mad far'i, kita akan masuk pada pembahasan madlin. Madlayin atau madlin, secara bahasa, mad artinya panjang dan lin artinya lembut atau lunak. Bagaimana caranya kalau kita mau menentukan apakah itu madlin ataukah bukan? Nah, di sini ada kaidah lin atau kaidah itu aturan ya, aturannya atau syarat, yaitu apabila ada dua huruf yaitu waw sukun dan ya sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Sebelumnya kita pahami dulu ada yang namanya madlin dan ada yang namanya lin atau huruf lin. Nah, huruf lin di sini ada waw yang disukun dan ya yang disukun. Kembali ke kaidah. Kaidahnya itu ketika waw yang disukun dan ya yang disukun ini huruf sebelumnya itu berharokat fathah. Bedanya apa dengan madlin? Kalau madlin itu ketika ada waw yang disukun dan ya yang disukun ini ketika diwakofkan itu akan menjadi pemanjang ya atau menjadi mad. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contohnya. Nah, di sini ada kata khaufun. Khaufun. Jadi kalau di tengah-tengah atau di wasol ya, ini namanya huruf lin atau lin saja hukumnya, tidak menjadi madlin ya, karena hanya lunak. Jadi khaufun, wawunya ini, wawu matinya itu hanya menjadi lunak, tidak dipanjangkan gitu ya. Contoh misal khaufun alaihim. Nah, itu di tengah-tengah. Jadi pas kita baca Al-Qur'an ini disebutnya lin saja ya, karena diwasol atau diteruskan. Khaufun alaihim walahum yahzanun misalkan. Ya, jadi hanya lunak. Dan jangan lupa kita lihat juga kaidah atau aturannya untuk hukum madlin ini. Tadi ketika ada huruf lin ini waw sukun dan ya sukun, itu sebelumnya harokatnya harus fathah ya. Contoh khaufun tadi, kita lihat huruf sebelumnya harokatnya apa. Di sini ada kho ya. Kho ini harokatnya fathah ya. Jadi sudah termasuk hukum lin ya. Udah masuk kaidah lin. Terus yang disebut madlin itu seperti apa? Kalau madlin ini kata khaufunnya ini diwakofkan pas kita mau mewakofkan atau di ujung, misalkan ya di ujung ayat pas wakof atau kita wakofkan itu bisa menjadi madlin. Misalkan khaufun ini menjadi khauf gitu ya. Jadi waw sukunnya ini, huruf linnya ini menjadi panjang khauf gitu ya. Kalau tadi huruf lin kalau di tengah sambil diwasol itu khaufun alaihim ya, enggak panjang, enggak khaufun alaihim, enggak gitu ya. Tapi hanya lunak kalau huruf lin khaufun alaihim. Nah, kalau madlin diwakof ya, diputuskan jadi khauf. Misalkan wa amanahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya, seperti itu. Itu jadi ingat-ingat untuk lin ini, huruf lin itu ketika diwasol. Jadi huruf linnya ini, waw atau ya matinya ini itu diwasolkan hanya lunak, nggak jadi pemanjang. Kalau namanya madlin, madiyah artinya panjang, jadi itu dipanjangkan ya, seperti itu. Dan untuk hukum madlin ini itu diwakof, pas diwakof menjadi panjang. Atau misalkan contoh kedua ada yaumun. Yaumun. Nah, yaumun ini tadi ketika di tengah atau di wasol disambungkan, ini tidak menjadi madlin hukumnya ya. Tetap
ini huruf lin saja, lin gitu ya. Yaumun, dan tidak dipanjangkan si huruf lin ini, wawunya. Wawu yang sukunnya itu tidak dipanjangkan, hanya menjadi lunak ya. Contoh ketika menjadi madlin, yaum ya, yaum gitu, menjadi panjang. Itu baru hukum lin, hukum madlin ya. Dan hukum madlin ini terjadi ketika diwakofkan, seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita mengenai madlin ini ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham apa itu madlin dan apa itu huruf lin saja gitu ya. Dan Ibu ingatkan kembali, ketika pembelajaran tajwid ini ada yang namanya aturan, kaidahnya, syarat-syaratnya. Nah, baru kalian bisa mengetahui apakah bacaan atau ayat tersebut masuk ke dalam hukum apa, seperti itu. Oke, Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian paham. Apabila ada yang ditanyakan, jangan sungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.